Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Kita mulai dari energi oracle kamu yang pertama di seat. Ini pas influence kamu, jadi mungkin di waktu lampau ada sesuatu yang tricky, situasi orang-orang tertentu yang mungkin apa ya, mungkin ada manipulasi di situ, mungkin ada hal-hal yang tidak ditunjukkan, ada hal-hal yang disembunyikan, mungkin ini hubungan romantis karena di pre-shuffle kamu tuh ada energi karmik gitu. Bisa jadi ini sebuah situasi, sebuah hubungan, atau semacam di situ itu bisa juga kayak kamu dan dialog-dialog di dalam diri kamu gitu. Jadi kayak ada part-part di dalam diri kita yang self sabotage gitu yang menghalangi jalan kita untuk menerima berkat atau berevolusi lebih jauh lagi. Tapi ini udah di past influence ya, jadi energinya sudah di belakang, sudah ada pembelajaran, dan kamu um, sudah membawa bekal gitu dengan apapun yang sudah kamu lewatin dengan energi di sit ini. Lalu di energi sekarang ini yang bagusnya adalah victory gitu, kemenangan, kesuksesan, pencapaian, atau mungkin sekitaran kamu nonton reading ini kayak kamu mengerti gitu, walaupun kamu melewati energi yang tricky di waktu lampau, termasuk sesuatu yang tricky juga di dalam diri kamu berada di titik um, kayak kamu berhasil melewati itu semua gitu, ke chapter yang lebih baru, lebih baik lagi. Dan energi yang akan datang adalah throat chakra, chakra kelima, chakra tenggorokan. Ini seperti mengekspresikan diri kita, lalu speak up gitu, menyampaikan kebenaran, mengekspresikan apa yang perlu kita ekspresikan ya. Jadi kalau misalnya cakra kelima itu kayak keblok gitu ya, bisa jadi kamu nggak bisa speak up, kamu nggak menunjukkan diri kamu sesungguhnya, ada yang dipendam, ada yang apa ya, tidak ditunjukkan kepada dunia, ada yang seharusnya dikomunikasikan tapi tidak dikomunikasikan. Nah, ini sebuah reminder apa dalam diri kamu yang masih mungkin apa ya, kayak ngeblok cakra kelima kamu gitu. Lalu ini tadi yang tadi aku bilang berhubungan dengan sesuatu apa yang tricky di waktu lampau, tapi kamu udah berhasil melewati itu semua, termasuk di dalamnya jika ada karmic relationship. Jadi kalau hubungan yang ada karmik itu ya, kita semua punya interpretasi gitu tentang kata karmik atau karma. Tapi menurut aku setiap hubungan itu, mau pertemanan, hubungan romantis, mau orang yang masih ada, orang yang udah nggak ada di hidup kita, semua hubungan yang ada di hidup kita tuh ada unsur karmanya gitu. Jadi ada pembelajarannya, ada tabur tuainya, dan mereka itu menyiapkan kita. Kalau mereka misalnya udah nggak ada, mereka itu menyiapkan kita untuk pelajaran kita yang berikutnya. Seperti itu ya. Jadi setiap orang yang datang, situasi yang datang, selalu menyiapkan kita, membekali diri kita untuk kita masuk ke chapter yang berikutnya gitu. Walau kadang memang pembelajarannya itu menyakitkan ya. Itu yang harus kamu pahami. Makanya di sini ada pesan look at the bigger picture, lihat gambaran besarnya. Seperti ada momen refleksi, momen pembelajaran dari apapun yang sudah kita pernah lewatin. Dan mungkin karena di sini ada pesan seperti itu, kamu mungkin sudah bisa seperti menyambung kepingan-kepingan puzzle dari pembelajaran kamu dengan mungkin karmik ya, hubungan karmik, hubungan ada unsur karmanya, atau juga dengan disit, sesuatu yang tricky, entah keterhubungan dengan orang lain, entah sesuatu yang di dalam diri kamu. Oke, kita masuk ke dalam tarotnya. Energi kamu sekitaran nonton reading ini adalah Empress. Ini adalah energi yang sangat abundant, energi yang nyaman. Ini adalah energi higher expression dari feminine energy. Kayak tahu kapan ya, kapan waktunya untuk surrender, mengalir, untuk menerima gitu ya. Dan punya energi kreatif yang bisa disalurkan, karena di sini konfirmasinya adalah child gitu. Empress tuh kadang bisa mengindikasikan kelahiran anaknya atau melahirkan, dalam artian sesungguhnya misalnya kamu berumah tangga gitu, kamu menanti kehadiran seorang anak, Empress ini adalah sebuah sinyal yang bagus. Atau di dalam keluarga besar kamu, misalnya paman, bibi, kakak adik kamu berumah tangga, mereka menantikan kehadiran seorang anak, ini juga bisa bisa mengindikasikan. Tapi kalau misalnya kamu lagi nggak planning untuk punya anak gitu ya, hati-hati aja. Lalu ini juga kayak bisa apa ya, kayak aku mengartikannya sebuah perspektif baru tentang um, ekspresi baru dari energi feminim kamu. Mungkin kamu udah berada di titik kamu bisa lebih mengalir, lebih fleksibel, belajar untuk surrender, belajar untuk punya wadah untuk menerima gitu. Kadang kita menginginkan berkat gitu, tapi ada part di dalam diri kita yang menyabotase itu, kita nggak punya wadah, atau kita punya dialog-dialog di dalam diri kita yang justru menghalangi kita untuk menerima gitu. Kita meminta tapi kita nggak punya wadah untuk menerima. Seperti itu ya. Jadi kayak ada yang berubah nih. Dengan child di sini sebagai konfirmasinya, ada yang berubah, berbeda pada diri kamu di part itu. Nah, yang jadi blessingnya adalah ini kayak proses pendewasaan, proses kematangan kamu dengan Queen of Cups di sini ya. Queen of Cups itu adalah, Cups itu berhubungan dengan emosi, intuisi, sesuatu yang spiritual. Queen of Cups itu juga mengindikasikan kemampuan intuisi, atau kita sudah lebih perseptif lagi dengan intuisi kita.
dan mungkin jalan panjang kamu ya untuk sampai di titik ini, untuk sampai di titik Queen of Cups gitu, untuk bisa meregulasi emosi kamu, untuk lebih perseptif sama intuisi kamu, punya kecerdasan emosional, punya pemahaman spiritual yang lebih jauh lagi. Dan semakin kamu jauh untuk mendalami ini semua, kayak semakin banyak berkat blessing atau hal-hal baik yang akan datang di hidup kamu. Dan dengan konfirmasi Lili, Lili itu sesuatu yang butuh proses, sesuatu yang butuh waktu. Energinya tuh kayak energi Saturnus gitu loh. Kadang energi Saturnus itu menghadirkan tantangan, menghadirkan ujian, tapi itu semua untuk kita growing gitu loh sebagai individu. Dan Queen of Cups ini juga energi yang nurturing ya menurut aku. Bisa jadi kamu, bisa jadi ada orang yang mau datang di hidup kamu punya energi seperti ini, dan kamu akan terhubung sama orang ini. Dan Queen of Cups juga bisa mengindikasikan hubungan romantis ya. Lalu di waktu yang yang jadi tantangan kamu adalah melihat dengan jernih ketika kamu dihadapkan pada pilihan atau berada di persimpangan jalan ya. King of Sword ini kan harusnya energi di mana kamu punya kecerdasan dan kebijaksanaan, kamu juga tidak membiarkan emosi kamu untuk mempengaruhi itu apa yang kamu lakukan atau mempengaruhi tindakan kamu. Jadi kayak kamu walaupun di tengah badai dengan energi King of Sword harusnya bisa tetap tenang. Tapi King of Swords ketika menjadi tantangan mungkin itu tidak bisa ya. Mungkin kamu butuh mindfulness gitu dengan emosi kamu, dengan ketenangan kamu, dengan kebijaksanaan kamu. Atau di sini kamu diminta untuk apa ya? Melihat dari semua hal yang telah kamu laluin gitu. Ketika kamu berada pada situasi ini, sebelumnya kamu melakukan apa dan ada pembelajaran apa di situ, itu bisa kamu gunakan di waktu sekarang. Karena tantangan kamu adalah crossroad, persimpangan jalan, pilihan, atau kamu dihadirkan dengan banyak variasi ketika banyak hal muncul bersamaan juga jadi bingung, itu yang jadi tantangan kamu ya. Atau bisa jadi juga kamu kayak terhubung karena King of Swords itu kalau di posisi challenging bisa jadi ini orang yang dingin, orang yang kritikal, orang yang bisa kejam sama kata-katanya, atau kayak nggak punya emosi gitu loh, kayak kayak nggak punya hati juga bisa gitu. Ketika King of Swords ini berada di posisi yang challenging, kayak di waktu yang akan datang Devil dikonfirmasi sama Side. Kayaknya aku nggak perlu terlalu khawatir ya sama kamu karena Devil ini sesuatu yang apa ya, sesuatu vibe yang sering kali aku lihat sebagai kegelapan-kegelapan di dalam diri kita, mungkin kebiasaan tertentu, situasi atau hubungan tertentu. Em, dengan side di sini adalah kayak ngekat. Ngekat itu bisa jadi kamu melakukannya secara sadar atau intervensi semesta ada di situ. Dan juga di sini kan ada kartu karmic relationship tuh yang ada di atas. Jadi bisa jadi kamu yang melakukan ini secara sadar ya. Karena itu tadi ada momen pembelajaran, ada perubahan di dalam diri kamu. Terus juga bisa jadi ada kadang momen-momen di hidup kita tuh kita nggak tahu cara keluarnya gimana atau cara mengakhirinya gimana. Kita mau sebenarnya itu berakhir, tapi itu tadi kita nggak tahu cara gimana. Dan itulah di momen-momen seperti itu kadang intervensi semesta hadir di hidup kita ya. Dan itu membawa kamu nih ketika advice kamu adalah Ace of Pentacles gitu ya. Eh, ini adalah awalan yang baru, advice. Jadi kayak ketika semesta mendatangkan sesuatu yang baru gitu, memberi kesempatan untuk kamu misalnya mulai lagi gitu ya. Karena ada yang dikat nih dengan side di sini, ada yang berakhir dan rasanya sudah stagnan gitu. Jadi dengan intervensi semesta untuk mengurai stagnansi ini, kamu punya wadah, punya ruang, atau punya space gitu dengan energi kamu yang lebih fresh atau lebih ringan gitu ya. Karena di sini advice kamu adalah Ace of Pentacles, semesta hadirkan sesuatu yang solid, sesuatu untuk kamu pupuk atau kamu mulai. Karena Ace adalah semua awalan baru dan ini berada di dunia realita kamu gitu. Jadi sesuatu yang bisa kamu sensing dengan panca indera kamu dan kamu rawat, kamu jaga. Apapun itu konteksnya, karena kadang pun Ace of Pentacles itu bisa bisa semacam awalan yang baru untuk hubungan romantis, bahkan di titik yang orang ini serius loh sama kamu. Jadi seperti itu. Oke, aku rasa segini aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya.